Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana malam sedang turun hujan. Banyak polisi yang ingin mengepung sebuah hotel karena ada seorang teroris yang menginap di sana. Tetapi komisaris melarang mereka, lalu menyuruh dua orang bawahannya untuk berpakaian biasa untuk melakukan penyergapan. Sedangkan pria yang dianggap sebagai teroris tersebut sedang menelpon pihak hotel untuk memesan makanan. Kemudian, polisi datang mendobrak pintu kamarnya. Pria itu terkejut, lalu mengatakan, "Aku tahu negara membayar kalian dengan gaji yang kecil." Lalu dia menawarkan sejumlah uang jika dia dibebaskan. Tergiur dengan tawaran tersebut, Papar tega menembak rekannya sendiri dan juga melukai tangannya, seolah-olah telah terjadi baku tembak dengan teroris tersebut. Setelah mendengar suara tembakan, komisaris dan anggotanya pergi ke TKP. Di sana komisaris melihat telepon yang masih tersambung. Keesokan harinya, pegawai hotel menemui Papar. Dia ingin meminta uang untuk mendirikan hotel sendiri, karena dia tahu Papar telah menerima uang sogokan dari teroris itu. "Aku adalah saksi satu-satunya," ucap pegawai hotel. "Baik, aku akan memberikannya." Lalu Papar mendorongkan pistol. Pegawai itu jadi ketakutan. Tiba-tiba saja ada tembakan mengarah ke pistol Papar. Ternyata itu semua adalah sebuah jebakan dari komisaris yang telah mengetahui bahwa Papar berkhianat. Singkat cerita, di pusat perbelanjaan, beberapa orang melihat berita di TV. Komisaris menegaskan bahwa setiap polisi yang berkhianat akan dihukum. Mereka bangga memiliki komisaris polisi yang jujur dan tegas. Di sana, istri dan anak komisaris sedang berbelanja. Dari kejauhan, Siwa bersama teman-temannya melihat Anu. Lalu Siwa menyuruh temannya untuk memadamkan lampu. Setelah itu, dia mendekati Anu dan menciumnya. Kejadian tersebut membuat Anu marah karena merasa dilecehkan. Keesokan harinya, di kampus, Siwa sedang bermain basket. Kemudian datang seorang pria berkenalan dengan mereka. Pria tersebut bernama Abai Pratap. Saat Abai bersalaman dengan Siwa, dia langsung memotong tangan Siwa lalu menghajarnya. Tidak lama kemudian, polisi datang. Ketika ingin menangkap Abai, mereka langsung memberikan hormat. Ternyata Abai adalah asisten komisaris polisi. Abai mengatakan kalau dia sengaja mengajar Siwa di depan para mahasiswa karena dia telah bersikap kurang ajar kepada adiknya bernama Anu. Lalu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Ada seorang gadis yang sedang dikejar karena telah mencuri dompet. Kebetulan ada polisi yang sedang berjaga, sehingga gadis itu tertangkap. Gadis tersebut bernama Rampiri. Rampiri mengakui telah mencuri. Lalu dia membagikan sebagian uang curiannya kepada polisi tersebut. Setelah itu polisi menyuruhnya pergi. Kemudian Rampiri mencuri sebuah kalung dengan taktik yang sama. Dia menyogok polisi di sana. Ia pun tidak ditangkap. Untuk aksi yang ketiga, Rampiri mencuri uang sebesar Rp50.000. Kasus ini langsung ditangani oleh Abai. Abai terpesona dengan kecantikan Rampiri saat berkenalan. Lalu mereka pergi. Rampiri berusaha menyogok Abai dengan mengatakan bahwa dia akan memberikan 99% uang itu untuk Abai dan 1% untuknya. Tapi Abai tetap ingin membawa dia ke kantor polisi. Di perjalanan menuju kantor polisi, Rampiri berteriak minta tolong sambil mengatakan ada polisi yang ingin memerasnya. Lalu Abai menghentikan mobil dan menodongkan pistol ke wajah Rampiri sambil mengatakan, "Aku ingin memanfaatkanmu sendirian, sekarang kamu diam saja." Mendengar itu, Rampiri menangis. Kemudian Abai menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, di kantor polisi, Abai teringat dengan Rampiri. Tidak lama kemudian, Rampiri datang. Di sana, Rampiri minta tolong kepada Abai untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Abai yang merasa kasihan, dia pun mengiyakannya. Singkat cerita, Abai dan Rampiri sedang berada di restoran. Abai memanggil pelayan, yang membuat Rampiri terkejut melihat kedua pelayan itu. Lalu Abai memberitahu Rampiri bahwa pelayan itu dulu adalah polisi, karena menerima sogokan dari seorang gadis sepertimu akhirnya dipecat. Rampiri berkeringat dingin, lalu Abai memberikan segelas air. Kemudian Rampiri tersedak setelah melihat pelayan yang mengantarkan makanan. Itu adalah manajer hotel yang akan membuat laporan palsu yang disuruh oleh Rampiri. Abai mengatakan, mulai besok kamu bisa bekerja di sini sebagai cleaning service.
Kemudian Rampiri berdiri sambil mengatakan bahwa dia adalah Sanjana, putri dari Dr. Ramesh Rohit. Dia sedang melakukan penelitian tentang polisi yang jujur dan nakal. Setelah itu mereka ngobrol sambil berhalu. Kemudian scene berpindah. Sanjana menemui Abhay di rumahnya. Sanjana memberitahukan bahwa dia ingin menulis penelitian tentang komisaris. Tetapi ayah Abhay menyuruh Sanjana untuk menulis penelitian tentang Abhay karena dia layak mendapatkannya. Keesokan harinya, Abhay dan Sanjana pergi jalan-jalan bersama. Di sana Abhay mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Sanjana. Tidak lama kemudian, Abhay mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan ada beberapa teroris yang bersembunyi di desa Parsopa. Setibanya di desa Parsopa, Abhay langsung melihat sekelilingnya. Tiba-tiba saja sebuah mobil mencoba menabraknya. Kemudian Abhay langsung mengejar mobil itu. Terjadilah kejar-kejaran. Teroris itu menembak ke arah Sanjana, hingga akhirnya mengenai dada Sanjana. Melihat Sanjana tertembak, Abhay semakin kencang mengejar teroris itu, sambil terus melakukan tembakan, sehingga mobil teroris itu bannya pecah dan terbakar. Teroris itu sengaja membelokkan mobilnya ke pembatas jalan, lalu dia keluar mobil dan terjun ke dalam air untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Abhay langsung berlari cepat dan menembak pria itu. Setelah itu, Sanjana dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Beberapa saat kemudian, dokter sudah selesai melakukan operasi pengambilan peluru di dada Sanjana. Dia memberitahu komisaris bahwa Sanjana sebentar lagi akan sadar. Setelah itu, dokter menjelaskan kepada Abhay tentang jenis peluru yang ditembakkan kepada Sanjana. Kemudian, Abhay menemui Sanjana yang masih belum sadar. Abhay mengatakan bahwa dia mencintai Sanjana dan takut kehilangannya. Dan tidak lama kemudian Sanjana sadar. Ternyata Sanjana juga mencintai Abhay, dan mulai saat itu mereka resmi pacaran. Kemudian scene berpindah. Mr. Lokarana menemui komisaris polisi. Mr. Lokarana seorang pengusaha. Dia meminta agar pihak polisi bisa menangkap penjahat sebelum dia melakukan kejahatannya. Dia meminta polisi untuk menangkap pencuri yang telah mencuri di rumahnya. Setelah itu, komisaris memanggil Abhay untuk melakukan penangkapan pencuri itu dalam waktu 24 jam. Kemudian, Abhay ke tempat para preman nongkrong. Setibanya di sana, Abhay meminta mereka untuk mengaku siapa yang telah mencuri. Mereka memberitahukan bahwa Asman Bai yang telah mencuri dan dia bersembunyi di gedung tua. Lalu Abhay pergi ke sana. Setibanya di sana, Abhay diserang oleh beberapa orang, tapi dia berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu Abhay menangkap Asman Bai dan memintanya untuk menunjukkan hasil curiannya. Beberapa hasil curian tersebut berupa uang dan permata, dan ada sebuah peluru yang terjatuh dari tas itu. Lalu Abhay mengambilnya. Dia teringat jenis peluru itu sama dengan peluru yang melukai Sanjana. Lalu Asman mengatakan bahwa bukan dia yang memiliki peluru itu. Setelah itu, Abhay menemui Mr. Lokarana. Di sana, Abhay memberitahukan bahwa dia telah berhasil mendapatkan tas miliknya yang telah dicuri. Tapi Anda melupakan sesuatu dalam tas itu, selain uang dan permata, ucap Abhay sambil memegang sebutir peluru. Peluru itu bukan milik saya, dan saya tidak memerlukan peluru tersebut, kata Mr. Lokarana. Lalu Abhay ingin berjabat tangan, namun ditolak oleh Mr. Lokarana. Malam harinya, Mr. Lokarana baru teringat
bahwa dia tidak sengaja memasukkan sebutir peluru ke dalam tas miliknya. Singkat cerita, orang yang bekerja sama dengan Mr. Lucarana datang menemuinya. Mereka memberitahukan bahwa Abai telah mencurigai mereka yang telah membunuh Valid Khan. Kemudian scene berpindah. Pagi itu, Mr. Lucarana ke kantor polisi untuk menemui komisaris. Mr. Lucarana mengatakan bahwa dia sangat menyukai kinerja Abai dan itu patut dipuji. Dia meminta Abai untuk menjadi penjaga pribadinya. Setelah itu, komisaris memanggil Abai, lalu memberitahukan tugas barunya, yaitu menjadi penjaga Mr. Lucarana. Abai pun siap menjalankan tugas barunya. Hal ini membuat Mr. Lucarana merasa senang, karena sekarang dia bisa memerintah Abai sesuai dengan kemauannya. Singkat cerita, Abai mulai berjaga di rumah Mr. Lucarana. Kemudian Chowri datang. Dia terkejut dan merasa takut melihat Abai ada di sana. Lalu Mr. Lucarana mengatakan, "Jangan takut, dia sekarang telah menjadi polisi kita." Setelah itu mereka masuk. Chowri sangat kagum dengan Mr. Lucarana karena bisa membuat Abai sebagai penjagaannya. Chowri mengakui bahwa dia telah banyak membunuh orang, tetapi dia tetap bisa hidup karena hukum di negara mereka sangat menakjubkan. Kita bisa menggunakannya sesuai yang mereka inginkan. Dari luar, Abai merasa kesal mendengar obrolan mereka. Lalu dia masuk dan mengatakan, "Akhirnya kamu telah mengakui kejahatanmu," sambil menodongkan pistol ke arah Chowri, lalu menembaknya. Kemudian Abai menodongkan pistol ke arah Mr. Lucarana sambil mengatakan, "Aku bisa membunuhmu dengan mengarang cerita telah terjadi keributan antara kalian, tapi aku tidak akan melakukannya karena sekarang keselamatanmu tanggung jawabku." Lalu dia pergi. Keesokan harinya, Mr. Lucarana ke kantor polisi menemui komisaris. Di sana dia mengatakan, mulai sekarang dia tidak perlu dijaga oleh Abai karena setelah ada penjagaan, ada orang mulai berani menyerang ke rumahnya. Mr. Lucarana sengaja mengarang cerita itu karena dia takut Abai akan membunuhnya jika masih menjadi penjaganya, dan dia takut kejahatannya nanti akan terbongkar. Kemudian scene berpindah. Mr. Lucarana menemui Menteri Dalam Negeri, yaitu Tuan Sharat Chandra. Lalu Mr. Lucarana meminta Tuan Sharat untuk meminta tugaskan Abai ke wilayah lain. Tapi Tuan Sharat tidak mau, karena masyarakat berpikir bahwa Abai telah berjasa melindungi Mr. Lucarana, dan tentunya hal ini akan menjadi skandal nantinya. Keesokan harinya, Tuan Sharat memanggil Komisaris Singh. Dia mengatakan bahwa kepolisian membutuhkan beberapa relokasi, tapi Komisaris Singh tidak bisa melakukannya. "Kami bekerja untuk Departemen Kementerian Dalam Negeri, bukan untuk Anda," sambung komisaris. "Seragam saya bukanlah seperti lukisan di kantormu, Tuan Sharat, yang bisa kau ambil, dan saya akan membuat surat pengunduran diri." Lalu dia pergi. Setelah Komisaris Singh mengundurkan diri, semua anggota polisi melakukan aksi demonstrasi di depan rumah komisaris, karena mereka juga akan berhenti menjadi polisi jika Komisaris Singh berhenti. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa Komisaris Singh sangat disenangi dan disayangi oleh bawahannya. Keadaan kota memburuk karena polisi melakukan mogok kerja. Kejadian itu membuat Tuan Sharat dimarahi oleh Ketua Menteri dan jabatannya diganti menjadi Kementerian Kesejahteraan. Setelah itu, Menteri Pendidikan pergi menemui Komisaris Singh sebagai utusan dari Kepala Menteri, meminta agar Komisaris Singh tidak mengundurkan diri. "Ketua Menteri akan menyelesaikan permasalahannya ini secara pribadi," ucap Menteri Pendidikan. Akhirnya komisaris setuju. Lalu di depan semua polisi, surat pengunduran diri tersebut disobek oleh Komisaris Singh. Kemudian scene berpindah. Tuan Sharat memberitahukan bahwa dia sekarang menjadi Menteri Kesejahteraan. "Itu semua karena aku mengikuti keinginanmu," ucapnya kepada Mr. Lucarana. Tidak lama kemudian Abai datang. Dia langsung memegang kerah baju Tuan Sharat sambil mengatakan kalau dia tahu dalang dari semua ini, dan jika ayah saya kehilangan pekerjaan, maka Anda akan kehilangan nyawa, ucap Abai lalu dia pergi. Setelah pulang dari diskotik, Mr. Lucarana menyusun rencana. Dia menyuruh John untuk sengaja memancing kemarahan Abai, tapi dia tidak boleh melakukan perlawanan. Keesokan harinya, di jalan raya terjadi kemacetan. John yang sengaja mengikuti Abai, dia terus menekan klakson mobilnya. Abai merasa ada yang aneh, lalu dia langsung mengejar pria itu.
John sengaja berlari ke pasar agar banyak orang yang melihat dirinya dipukul oleh Abai. John berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa dia dipukuli tanpa alasan, sedangkan dari kejauhan ada seseorang yang memfoto kejadian itu. Setelah kejadian itu, para wartawan datang ke kantor polisi untuk mewawancarai Komisaris Singh. Mereka menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh Abai memukuli warga sipil di depan umum. Tapi Komisaris Singh hanya diam saja dan terus berjalan masuk ke ruang kerjanya. Di sana Komisaris Singh bertanya kepada Abai mengapa memukuli pria itu di depan umum. Abai mengatakan kalau dia yakin pria itu telah melakukan kejahatan karena setelah melihatnya dia langsung lari. Tindakanmu itu salah, seharusnya bawa dia ke kantor polisi untuk diinterogasi, ucap komisaris. Abai mengatakan, baiklah sekarang saya akan menangkap Mr. Lukarana untuk diinterogasi, karena peluru yang melukai Sanjana sama dengan peluru yang ada di dalam tas miliknya. Dia sengaja meminta saya sebagai penjaganya, agar saya mengikuti semua perintahnya. Tapi komisaris melarang Abai untuk menangkap Mr. Lukarana, karena belum cukup bukti. Singkat cerita, Abai dijebak lagi. Ada seseorang memberikan informasi tentang teroris yang bernama Zafar yang telah ditangkap oleh polisi Tiffari. Di sisi lain, Tiffari bersekongkol dalam hal ini. Dia ditelepon oleh seseorang untuk membuat Abai terpancing emosinya. Tidak lama kemudian, Abai datang. Dia meminta Tiffari membuka sel Zafar untuk menginterogasinya. Akan tetapi, Tiffari tidak mau membuka sel tersebut karena Zafar hanya mabuk dan tidak ada hubungannya dengan teroris. Lalu Abai memukuli Tiffari sampai babak belur, kemudian masuk ke dalam sel. Zafar merasa ketakutan. Dia meminta Abai untuk jangan memukulnya. Lalu dia memberitahukan rencananya bahwa dia akan melakukan pembunuhan terhadap Komisaris Singh. Di tempat lain, Komisaris Singh sedang berpidato di depan para siswa. Di sana sudah ada orang yang ingin menghabisi komisaris. Kemudian Abai datang ke sana karena nyawa ayahnya sedang terancam. Di sana, Abai langsung melihat sekeliling ruangan, mencari orang yang akan menembak ayahnya. Sedangkan di luar, polisi mulai berdatangan. Abai melihat pria yang berbaju merah sedang memegang pistol, lalu dia mau menangkap pria itu. Tapi pria itu langsung berlari keluar. Saat Abai mau mengejar pria itu, dia langsung ditahan oleh para polisi. Sekarang, Abai dibawa menghadap komisaris atas laporan penganiayaan polisi Tiffari. Tidak lama kemudian, Tiffari datang dengan tangan patah dan muka babak belur. Dia mengatakan bahwa Abai mau menginterogasi Zafar. Karena hal itu, dia terus memukuliku. Lalu Zafar juga memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan dia juga telah dipukul, padahal dia sudah bersumpah untuk tidak minum alkohol lagi. Mendengar itu, Abai mengatakan bahwa dia berbohong. Tapi komisaris tidak percaya, lalu mengskor Abai selama 15 hari. Kemudian scene berpindah. Di rumah, ibu Abai meminta agar suaminya untuk mencoba mencari kejelasan karena selama ini Abai tidak pernah berbuat salah. Tidak lama kemudian Abai datang. Dia meminta ibunya untuk tidak perlu memohon karena ayahnya adalah seorang komisaris polisi yang hanya percaya dengan bukti yang dilihat. Di sana Abai berjanji kalau dia akan membuat ayahnya percaya dengannya dan dia akan membuktikannya dengan caranya sendiri. Lalu dia pergi. Malam itu, Muna menelpon Abai, memberi informasi bahwa pria yang ingin membunuh ayahnya ada di Topaz Bar. Lalu Mr. Lukarana datang menemui Muna. Ternyata dia yang menyuruh Muna untuk menelpon Abai. Setelah itu, Abai ke Topaz Bar. Di sana dia melihat pria itu. Lalu pria itu menelpon Mr. Lukarana untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Mr. Lukarana menyuruh dia lari. Abai pun langsung mengejarnya. Tapi Abai kehilangan jejak pria itu. Lalu Mr. Lukarana menelponnya. Tentu saja bunyi HP tersebut membuat Abai tahu tempat pria itu. Dari dalam mobil, Mr. Lukarana memantau mereka sambil memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Abai mengeluarkan pistol untuk memberikan peringatan agar pria itu berhenti, atau tidak dia akan ditembak. Abai ingin melumpuhkan kaki pria itu. Akan tetapi, Mr. Lukarana yang melihat keadaan itu sengaja menyuruh anak buahnya untuk jongkok agar dia mati. Setelah kejadian itu, Abai ditahan. Kemudian Mr. Lukarana datang menceritakan semua yang telah terjadi adalah rencananya.
Aku sengaja menyuruh pria itu jongkok saat kau mau menembak kakinya, supaya dadanya yang terkena tembakan sehingga ia mati. Abai sangat marah, lalu menarik baju Mr. Lucarana. Tidak lama kemudian polisi datang memisahkan mereka. Kemudian scene berpindah. Ibu Abai meminta agar suaminya membebaskan anaknya, karena dia yakin kalau Abai tidak ingin membunuh pria itu. Komisaris mengatakan, baiklah, aku akan membantu dia bebas dari hukuman, tapi dengan satu syarat, dia harus keluar dari kepolisian, karena seragam itu tidak pantas untuknya. Keesokan harinya, Abai disidang atas kasus pembunuhan. Di pengadilan, komisaris mengatakan bahwa Abai tidak bersalah karena dia telah melakukan hal yang benar. Penjahat itu mau menyerang sehingga ia ditembak. Di sisi lain, Abai merasa senang mendengar itu semua. Mr. Lucarana yang mengetahui Abai bebas, dia sangat marah. Saat di rumah, komisaris menyuruh istrinya untuk memberikan surat pengunduran diri kepada Abai. Tetapi istrinya belum siap memberitahu Abai tentang perjanjian mereka. Tanpa sengaja, Abai mendengar itu semua. Hal itu membuat Abai kecewa, dan dengan terpaksa dia menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai polisi. Setelah itu dia pergi dalam keadaan pikiran kacau, karena ayahnya tidak mempercayainya, sehingga ia pun kecelakaan. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Abai sudah pulih kembali, tetapi dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Lalu ia pergi ke rumah Sanjana. Di sana Abai mengatakan bahwa dia tidak akan pulang sebelum ia menghancurkan tembok di antara dirinya dengan ayahnya yang disebabkan oleh Mr. Lucarana. Keesokan harinya, Abai pergi ke rumah Tifari. Di sana Abai mengatakan bahwa dia tidak memiliki rasa takut lagi karena sudah kehilangan keluarganya dan pekerjaan. Mendengar itu, Tifari takut, lalu dia mengantar Abai untuk bertemu dengan Tuan Sersing. Setibanya di sana, Abai langsung menghajar Tuan Sersing karena Abai tahu dia bekerja untuk Mr. Lucarana. Abai menanyakan apa yang direncanakan oleh Mr. Lucarana. Tuan Sersing mengatakan bahwa Mr. Lucarana berencana untuk membunuh Kolonel Krisnakan. Setelah itu, Abai menelpon Anu untuk memberikan handphone kepada Komisaris Singh. Abai memberikan informasi tentang rencana Mr. Lucarana yang ingin membunuh Kolonel Krisnakan. Tetapi komisaris hanya diam dan mematikan handphonenya. Lalu dia menyuruh bawahannya untuk memeriksa keamanan di sekitar prosesi, tetapi tidak ada yang aneh. Di tempat lain, orang suruhan Mr. Lucarana memberitahukan bahwa dia telah meletakkan bom di helikopter Kolonel Krisnakan dan akan meledak saat dia akan pulang. Tidak lama kemudian, Kolonel Krisnakan tiba di prosesi perayaan. Kedatangannya langsung disambut oleh pihak pengamanan Komisaris Singh. Lalu Kolonel Krisnakan langsung naik ke atas podium untuk berpidato. Kemudian Abai datang memperhatikan sekeliling kerumunan untuk mencari orang suruhan Mr. Lucarana. Setelah melihat orang suruhan tersebut, Abai langsung mengejarnya. Ternyata Mr. Lucarana juga ada di sana. Dia melihat Abai mengejar anak buahnya. Di sana Abai langsung menghajar pria itu. Di sisi lain, Kolonel Krisnakan sudah selesai berpidato. Dia dikawal oleh Komisaris Singh menuju helikopternya. Abai mengambil kertas dari anak buah Mr. Lucarana sebagai petunjuk di mana letak bom yang akan menghabisi Kolonel Krisnakan. Lalu Abai berteriak memanggil Komisaris Singh, tapi tidak terdengar. Setelah itu, Mr. Lucarana melepaskan tembakannya ke bawah untuk membuat kepanikan. Lalu Abai langsung berlari menuju helikopter sambil berteriak agar mereka berhenti, tetapi teriakan Abai tidak terdengar. Kolonel Krisnakan pun masuk ke helikopter. Dengan cepat Abai juga masuk dan langsung mendorong kolonel keluar dari helikopter tersebut. Kemudian bomnya pun meledak. Anak buah Mr. Lucarana sudah tertangkap. Kemudian Komisaris Singh memberikan pistolnya kepada Abai untuk memberikan tindakan yang tegas kepada Mr. Lucarana. Tapi tiba-tiba saja Mr. Lucarana menabrak mereka. Lalu Abai mengejarnya dan menembak ban mobil tersebut hingga menabrak tembok. Mr. Lucarana pun terlempar keluar mobil. Setelah itu Abai terus memukulnya. Kemudian Abai bersama Komisaris Singh menembak mati Mr. Lucarana.
dan film pun berakhir.